Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, jamaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM ataupun menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah kembali memberikan kita nikmat, rahmat dan karunia, sehat, sempat, mudah-mudahan juga dengan niat yang tulus dan ikhlas kita hadir di rumahnya ini menjadi tamunya. Mudah-mudahan kita mampu menjadi tamu yang berkesan sehingga di akhir majelis masing-masing kita mendapatkan bingkisan yang sangat kita harapkan, yaitu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan syukur kita nikmat yang sudah ada semakin bertambah, tambah terasa, tambah nikmat dan tambah barakat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang ilmunya berusaha kita pelajari dan mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita amalkan serta ikuti. Semoga doa kita juga dikabulkan untuk orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, saudara mara, karib kerabat, handai tolan, sahabat, para guru, abuya, kiai, ustaz, ustazah, umi dan sebagainya yang telah berjasa pada kita. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik, hidayah, inayah untuk senantiasa berada di jalan istiqamah sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita, baik yang sudah lama maupun yang masih baru, Allah berikan ampunan dosa, Allah liputi dengan rahmat dan dilapangkan kuburannya, serta mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang menang dan beruntung, khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah yang pada pagi ini kita belajar kepadanya. Masih berkaitan dengan bab wa ilali,
al-ahadits bab tentang masalah an-nasikh wal mansukh. Sudah dijelaskan oleh Imam pada kesempatan yang lalu bahwa beliau mazhabnya adalah as-sunnah dinasakh dengan as-sunnah, Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran. Nah, ini pendapat yang beliau sampaikan dengan alasan yang sudah disebutkan. Kemudian tentang bagaimana cara mengetahui an-nasikh wal mansukh, beliau menjelaskan wa innama yu'rafu an-nasikhu bil akhiri minal amrain. Nasikh atau yang menasakh itu diketahui dengan apa? Dipastikan dia adalah yang terakhir dari kedua dalil. Ada dua dalil tentang suatu masalah. Yang satu misalnya mengatakan ini, yang satu membatalkan yang itu, atau sebaliknya. Nah, mana yang dijadikan nasikh, mana yang dijadikan mansukh dengan mengetahui tanggalnya atau tarikhnya, mana yang lebih dahulu. Yang dahulu tentu dinasakh, karena definisi an-naskhu dalam istilah yang sudah disebutkan di awal atau sudah sering diulang-ulang, raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mengangkat hukum syar'i yang terdahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Berarti otomatis yang datang kemudian menasakh yang datang lebih dahulu. Ya, seperti yang dicontohkan beliau kemarin, awal dulu diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis ketika salat. Lalu datang penasakhnya, yaitu diperintahkan untuk menghadap ke Al-Baitul Al-Haram. Sebagaimana dulu orang-orang yang melakukan perbuatan zina dulu ditahan di rumahnya sampai wafat dan disakiti, tapi akhirnya Allah turunkan ayat supaya mereka dihukum dengan had yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat yang setelah disebutkan atau jelaskan oleh Imam. Nah, ini diketahui mana yang dahulu, mana yang kemudian. Ini yang pertama. Kemudian beliau mengatakan pula wa aktsarun nasikhi fi kitabillah, dan kebanyakan an-nasikh ayat yang menasakh fi kitabillah di dalam kitabullah Al-Quranul Karim innama yu'rafu bidilalati sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan diketahui hanya dengan dilalah, dengan tunjukan atau dengan indikator yang disebutkan oleh as-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam bahasa ininya disebut Nabi yang menyebutkan bahwa ini dinasakh. Jadi Nabi sendiri yang menegaskan bahwa itu sudah dinasakh, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang pertama diketahui dengan mana yang lebih dulu turun, mana yang datang kemudian. Yang lebih turun di mansukh, yang datang kemudian adalah yang menasakh atau nasikh. Atau Nabi SAW yang mengatakan bahwa itu sudah dinasakh. Nah, seperti kata beliau, waqad ja'alallahu lahunna sabila. Allah sudah tunjuk bagi mereka jalan keluar yang lain, yaitu al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu sana, yaitu yang bila melakukan perbuatan zina itu sama-sama masih perjaka dan belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dibuang dari negerinya selama 1 tahun. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini Nabi yang bilang, katakan ja'alallahu lahum sabila, Allah sudah tunjukkan jalan lain daripadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan fa iza kanatis sunnatu tadullu ala nasikhil Quran wa tufarriqu bainahu wa baina mansukhihi. Apabila sunnah menjadi bukti atau menjadi dalil ala nasihil Quran, yang menunjukkan ada yang menasakh dari Al-Quran, wa tufarriqu baina
bainahu wa baina mansukhihi, dan membedakan antara yang dinasakh dengan yang menasakh. Mana yang menunjukkan? Dalalatus sunnah. Lam yakun an tunsakhas sunnatu biqur'an. Tidak mungkin dinasakh sunnah dengan Quran. Illa ahdatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al Qur'ani sunnatan tansakhu sunnatahul ula. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan sunnah baru, ya, menyuruhkan sunnah baru bersama Al-Quran yang menasakh sunnah yang pertama. Artinya Al-Quran hukumnya pertama begini, yaitu menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Lalu dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap Baitullahil Haram di Makkah. Nah, mana yang menunjukkan itu nasakh? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa tidak boleh lagi menghadap ke Baitul Maqdis selama, berarti sudah nasakh. Kalau bukan karena sunnah yang menunjukkan, bisa saja sekali menghadap ke Baitullahil Haram di Ka'bah, sekali menghadap Baitul Maqdis, ya kan? Ya, bisa saja. Karena apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ini kan perintah menghadap Masjidil Haram. Kalau bukan karena sunnah menunjukkan, kita akan katakan bahwa kiblat kita ada dua, Baitul Maqdis dan Baitul Al-Ka'bah. Tapi karena sunnah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya kiblat yang pertama sudah dinasakh, berarti harus ada sunnah yang baru pula yang menasakh sunnah yang pertama. Sebab apa? Sabit dalam sunnah, di samping Al-Quran, sunnah juga sabit bahwa Nabi menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 tahun. 16 bulan. Yang lupa ini 16 sampai 16 tahun. Sebab perintah salat turun abad kedua setelah Nabi wafat. Tahun kedua Hijriah. Nah, ini sudah mulai kacau. Perintah Isra Mi'raj. Ini bulan Rajab ni ya. Ini terpaksa buat pernyataan Isra Mi'raj nampaknya. Dah pada lupa ini nampaknya. Perintah salat turun pada tahun abad atau tahun? Tahun, tak abad ya? Abad Pak, abad pertama. Iya. Abad pertama, bukan abad kedua. Abad pertama di tahun 3 tahun sebelum hijrah. Tahun tahun ketiga pula. 3 tahun sebelum hijrah. Tahun ke-10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Ya, tahun 10 kenabian di abad pertama, 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau Bapak hitung nasikh ini 16 tahun, berarti setelah wafat Nabi. Iya kan, Nabi di Madinah 10 tambah 13, 10 tambah 3, baru 13. Kalau dinasakh tahun 16, berarti setelah Nabi wafat nasakhnya. Jadi tidak boleh terjadi ini Pak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat 16 bulan. Jadi sabit dalam sunnah bahwa Nabi juga menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, di samping Al-Quran ada sunnah. Nah, sunnah yang sudah disebutkan Nabi ini juga harus ada sunnah yang baru yang menasakh. Dan itu memang ada. Bahwa Nabi SAW setelah turun ayat qad nara taqallaba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sejak saat itu Nabi tak pernah lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti hukum menghadap Baitul Maqdis dinasakh. Di mana kita tahu? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping ayat tadi. Kalau bukan karena sunnah yang menjelaskan, kita tidak tahu itu dinasakh. Sah? Ya, bisa saja diartikan oleh orang bahwa menghadap Ka'bah kiblat juga. Menghadap Baitul Maqdis kiblat juga. Di mana orang tahu bahwa sudah dinasakh? Dengan dalalatus sunnah, dengan tunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sejak ayat
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan ayat lain yang makna dengan itu, tidak pernah lagi Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Jelas? Nah, oleh sebab itu maka Imam mengatakan apabila sunnah menjadi dalil adanya nasakh dalam Al-Quran dan membedakan mana yang nasikh, mana yang mansukh dari ayat Al-Quran, tidak boleh ada sunnah yang dinasakh kecuali ada sunnah lain yang menasakh sunnah itu bersama Al-Quranul Karim. Jadi nasikhul Quran bil Quran wa nasikhus sunnah bis sunnah. Ini pendapat yang didukung oleh oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Apa sebab? Kenapa beliau bertahan dengan pendapat ini? Litazhaba syubhatu amman aqama Allahu alaihi hujjata min khalqihi. Supaya hilang subhat dari orang yang hujjah bila Allah sudah berikan hujjah ini kepadanya, hilang subhat. Sebab kalau tidak, bisa saja orang seperti yang beliau sebutkan sebelumnya dan akan dia sebutkan sekali lagi bahwasanya bisa saja orang akan mengatakan nanti bila bertentangan antara sunnah yang khusus dengan umumnya ayat, bisa saja orang mengatakan bahwa sunnah ini sudah dinasakh oleh ayat tadi. Dan ini banyak terjadi pada hari ini secara amaliyah, aplikasi. Ya, orang banyak membuat amal-amal khusus ada dalam sunnah dengan dalil umum dan Al-Quranul Karim. Ya, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Apa artinya? Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Ya, hari-hari Allah. Nah, Maulid Nabi termasuk hari besar. Dibuatlah peringatan Maulid Nabi bermacam-macam, tentu tidak sama pelanggarannya bertingkat-tingkat. Ada yang hanya sekedar ceramah, itu lebih ringan. Ada yang dengan ceramah ada pula nyanyiannya. Maksudnya bukan pakai musik, belum nih, masih madaih, yaitu pujian-pujian ke Nabi. Dan ada pujian-pujiannya mengandung pujian yang hulu terhadap Nabi SAW, bagi sampai pada derajat menyebutkan sifat Nabi seperti sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlebihan. Lebih meningkat lagi, campur laki-laki perempuan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat, masya Allah, seperempuan di belakang, pas selesai solat dicampur aduk, dan masih di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu dan lain-lainnya. Semuanya ini dalil-dalil umum. Walaupun tidak ada dalam sunnah, tapi tetap walaupun tidak atas nama nasakh, mansukh, tetapi tetap dipakai sebagai hujjah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala afara'aita. Lalu ada yang tanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Afara'aita law qala qailun. Bagaimana pendapatmu kalau ada yang berkata, haitsu wajadtul Qur'ana zahiran amman. Saya dapatkan Al-Qur'an maknanya zahir dan berlaku umum. Makna zahirnya dan berlaku umum. Wa wajadtu sunnatan tahtamilu an tubayyana 'ala al-Qur'an. Lalu saya dapatkan sunnah, kemungkinan dia menjadi bayan Al-Quran, penjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Wa tahtamilu an takuna bi khilafi zahirihi. Kemungkinan pula berbeda secara zahir dengan Al-Quranul Karim. Nah, alimtu anna sunnata mansukhatun bil Quran, sehingga saya katakan sunnah itu dinasah dengan Al-Quran. Ya, seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Ya. Misalnya zahir sunnah mengatakan tidak disyariatkan. Lalu Al-Quran secara umum zahirnya membolehkan. Lalu saya katakan sunnah itu sudah dinasakh dengan Al-Quran. Faqultu lahu, saya katakan kepadanya, Imam Syafi'i mengatakan, saya katakan kepadanya, la yaqulu hadza alim. Tidak mungkin orang berilmu mengatakan ini. Beliau menafikan. Ada yang mengatakan ini tapi bukan alim. Alim tidak mungkin mengatakan itu. Faqultu lahu la yaqulu hadza alim. Tidak ada ulama yang mengatakan ini. Qala. Dia katakan
Faqultu lahu la yaqulu hadha alim, qala walima. Lalu dia tanyakan, kenapa tidak? Qultu, saya jawab, idza kana Allah farada ala nabiyhi ittiba'a ma unzila ilaihi wa syahida lahu bil huda wa farada ala an-nasi ta'atahu wa kana al-lisanu kama wasabtu qabla hadha muhtamilan lil ma'ani wa ayyakuna kitabullahi yanzilu 'amman yuradu bil khas wa khassan yuradu bihi al-'am wa fardan jumlatan bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqamatis sunnatu ma'a kitabillahi hadzal maqam lam takunis sunnatu litukhalifa kitaballah lam takunis sunnatu litukhalifa kitaballah wa la takunus sunnatu illa tab'an li kitabillah bimithli tanzilihi aw mubayyinatan ma'na ma arada Allah fahiya bikulli halin muttabi'atun kitaballah. Saya katakan, kata beliau, tidak mungkin ya itu dikatakan oleh alim bahwa sunnah itu dinasakh dengan Al-Quran, ya karena apa? Dia jawab, apabila Allah telah mewajibkan kepada nabinya ittiba'a ma unzila atau anzala ilaihi, mengikuti apa yang Allah turunkan kepadanya, wa syahida lahu bil huda, lalu Allah mempersaksikan bahwa nabi itu di atas petunjuk, wa farada 'alan nasi ta'atahu, dan Allah fardukan kepada seluruh manusia taat kepadanya, wa kana lisanu kama wasabtu qabla hadza, dan bahasa Arab seperti yang sudah saya jelaskan sebelum ini muhtamilan lil ma'ani, mengandung multi makna, multi tafsir. Bahasa Arab mengandung multi makna. Wa ayyakuna kitabullah yanzilu amman, ada kalanya Al-Quran kitabullah turun bermakna umum, yuradu bil khas, tapi yang dimaksud adalah makna khusus yang sudah beliau jelaskan sebelum ini. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kemudian wa khasan yuradu bil am, ada pula kalanya Al-Quran itu turunnya khusus, tetapi yang dimaksud adalah makna umum. Ya, misalnya turun karena sebab tertentu, ada sebab nuzul, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab turunnya khusus tapi hukumnya berlaku umum, seperti masalah li'an. Itu turun ketika Uwaimir al-Ajlani mendapatkan istrinya berselingkuh dengan orang lain. Dia curigai ada selingkuh antara istri dengan orang lain. Lalu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu. Dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dia suruh orang lain menanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya khusus, tapi berlaku umum kepada yang lain. Jadi ada sifatnya, ayat itu turun karena sebab khusus, tetapi maknanya umum. Ada makna umum, tapi maksudnya juga khusus. Nah, wa fardan jumlatan, dan ada kalanya fardu, kewajiban yang Allah tetapkan secara global. Bayyanahu Rasulullah SAW, Nabi yang menjelaskannya sallallahu alaihi wasallam. Faqamatis sunnatu ma'a kitabillahi hadzal maqam, lalu sunnah mendapatkan posisi seperti ini bersama kitabullah. Lam takunis sunnatu litukhalifa kitabullah, tidak mungkin sunnah menyalahi kitabullah. Wala takunus sunnatu illa taba'an li kitabillah, tidak mungkin sunnah kecuali mengikut kitabullah. Bimithli tanzilihi, seperti yang diturunkan, artinya menjadi penguat. Wa mubayyinatan makna ma aradallah, atau menjadi penjelas. Jadi Al-Quran ada kalanya, kan dibagi kemarin, masih lupa lagi Pak ini. Satu, seperti hukum yang ada dalam Quran. Yang kedua, menjadi penjelas. Yang ketiga, tidak jolnya.
Yang ketiga, mendatangkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Masih lupa kan? Ini marah mau Syafi'i sama kita nanti. Jadi, ini posisi Al-Quran. Satu, datang persis sama hukumnya dengan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menjadi penjelas makna yang dimaksud dari Al-Quran. Yang ketiga, membawa hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau demikian posisinya, fahiya bikulli halin muttabi'atun kitab Allah. Oleh sebab itu, dia selamanya menjadi mengikut kitabullah. Nah, kalau dikatakan sunnah menasakh, berarti sunnah tidak mengikut lagi, membatalkan. Iya kan? Berarti sunnah tidak lagi mengikut, tidak jadi pembayan lagi, tidak menjadi mengikut, tapi dia justru membatalkan hukum yang ada Al-Quran. Ini kata Imam Syafi'i tidak mungkin terjadi. Jelas? Sebab kalau dikatakan Al-Quran dinasakh dengan sunnah, padahal sunnah fungsinya satu, menguatkan, dua, menjelaskan, tiga, datang hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu dia tidak mungkin kecuali mengikut Al-Quran. Kalau dia menasakh berarti membatalkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu tidak mungkin ini dikatakan oleh seorang ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu antum jangan bantah saya, bantah Imam Syafi'i kan itu ya. Imam Syafi'i yang mengatakan ini tidak mungkin ulama mengatakan. Walaupun banyak ulama setelahnya yang mengatakan Al-Quran dinasakh dengan sunnah. Yang pada hakikat sebenarnya perbedaan lafaz antara Imam Syafi'i dengan mereka sama sebenarnya. Mereka sebenarnya yang dikatakan Al-Quran dinasakh dengan sunnah, seperti kata Imam Syafi'i, dalalatu sunnah tadullu ala nasikh. Jadi tahunya itu dinasakh dari sunnah. Ulama lain menyebut itu sunnah menasakh Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i tidak, ada sunnah baru yang menasakh sunnah ini. Jelas? Hanya perbedaan istilah. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu jumhur mengatakan itu boleh, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Apa sebab? Satu, fungsi sunnah menjelaskan. Kau menjelaskan, tidak mungkin batalkan. Yang kedua, fungsi sunnah menguatkan. Menguatkan, masih ikut juga. Yang ketiga adalah mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan itu dapat legitimasi dari Allah bahwa taat kepada Rasulullah adalah mutlak. Taat kepada mutlak. Oleh sebab itu tidak boleh seseorang buat sunnah baru pula. Ya? Atau bikin apa istilahnya, bid'ah baru yang disunahkan, bid'ah baru yang disunahkan dengan alasan ya ulama kan warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Betul, kita tidak sangkal itu, tapi bawa sini warisannya. Mana warisannya? Oh enggak, ini tidak sampai ke Nabi, berarti bukan warisan Nabi. Ini banyak orang nak mencoba menjadikan bid'ah itu sebagai sunnah. Awalnya bid'ah hasanah, habis itu menjadi sunnah. Coba kalau kita teliti, kalau kita telusuri, awalnya disangka, ya anggap ya ini memang bid'ah hasanah. Lama-lama jadi sunnah. Dapat akhirnya dalilnya. Awalnya tidak dapat, akhirnya dapat. Ini akibat daripada menetapkan hukum sebelum ada dalil. Sehingga awalnya tidak sunnah, tiba-tiba besok jadi sunnah. Awal-awalnya tidak mengikut salaf, tiba-tiba jadi mengikut salaf. Jelas ya? Apa sebab? Awalnya tidak ketemu dalilnya, lama-lama ketemu. Kalau antum baca dulu tidak ditemukan dalilnya, misalnya bahwa apa misalnya bid'ah misalnya. Ini kalau ganti bid'ah ini banyak yang salah jadinya. Banyak yang tidak senang dengan itu salah ya, kita buat contoh, tidak usah lah. Sabar dulu. Nah, jadi yang ini dulu kita pahami. Ya, bahwasanya kalau dikatakan sunnah dinasakh dengan Al-Quranul Karim atau sunnah menasakh Al-Quranul Karim, akibatnya ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala, yang bertanya menanyakan lagi, karena memang pertanyaan biasanya ini pertanyaan orang yang ingin ilmu dia. Afatujidunil hujjata bima qulta fil Qur'an? Ada enggak dalil yang dapat kau sebutkan kepadaku mendukung apa yang kau katakan ini? Bahwa tidak mungkin sunnah dinasakh dengan Al-Quranul Karim.
Fadzakartu lahu ba'dha ma wasaftu fi kitabis sunnati ma'al Qur'an. Lalu saya sebutkan kepadanya sebagian dari apa yang aku terangkan di dalam kitab As-Sunnah ma'al Qur'an. Ini seolah-olah nama kitab Imam Syafi'i namanya Sunnah ma'al Qur'an, tapi para muhaqqiq dari Syekh Ahmad Syakir atau selainnya tidak pernah menyebutkan kitab ini di antara tulisan Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai hari ini Imam Syafi'i kan banyak dibahas. Ya, banyak dibahas orang, masuk Imam Ibnu Abi Hatim dalam Adabus Syafi'i, Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i, dan masih banyak ya yang membahas tentang Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada yang menyebutkan kitab As-Sunnah ma'al Qur'an di antara tulisan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Zahir wallahu alam, mungkin maksudnya adalah masalah yang sudah dijelaskannya dalam kitabnya ini sebelumnya, yaitu posisi Al-Quran dalam posisi sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Saya sudah jelaskan sebagai aku jelaskan dalam kitab As-Sunnah ma'al Quran, min anna Allah farada as-salata, bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan salat. Sudah jelaskannya dulu. Waz zakata, mewajibkan zakat. Wal hajj, dan haji. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa shalah. Lalu Rasulullah menjelaskan bagaimana salat itu. Ya kan? Nah, wa adadaha, jumlahnya 5 waktu, jumlah rakaatnya 17 rakaat. Wa mawaqitaha, waktu-waktunya. Wa sunanaha, dan sunnah-sunnahnya. Wa fi kam zakatu minal mal. Kemudian berapa harta yang mesti dizakatkan? Berapa nisabnya? Wa ma yasqutu anhu minal mal. Apa harta yang gugur kewajiban zakatnya? Wa yathbutu alaihi, dan mana pula harta yang wajib dizakatkan? Mana harta yang wajib zakatkan? Mana yang tidak wajib? Misalnya kita punya rumah untuk dijual, wajib dizakatkan? Tentuan jual rumah, jualan rumah, wajib zakat? Hah? Enggak. Nah, jangan jual. Nah, kalau jualan berarti gale. Kalau gale, tijarah, mesti dizakatkan. Tapi kalau punya rumah untuk didiami, hah? Kenapa Pak? Rumah Bapak untuk didiami 3 miliar. Ini 2 rumah jualan 500 juta cuma. Masa dia zakat Bapak tidak? Hah? Kan dipakai juga sama orang. Jadi makanya niat merubah hukum. Jadi ketika niatnya untuk jualan walaupun lebih murah, maka dia dizakatkan. Tapi kalau niatnya untuk dipakai walaupun lebih mahal, maka antum jualan mobil Avanza untuk jualan mesti dihitung zakatnya. Tapi beli Alphard untuk dipakai, dihitung zakatnya. Kalau gitu untuk pakai aja lah niatnya, biar tidak zakat. Nah, tapi tidak mungkinlah Bapak beli 40 mobil untuk pakai. Ada Pak, saya pakai untuk perusahaan. Berarti untuk perusahaan biasanya untuk jualan juga itu. Nah, berarti makanya jangan terlalu banyak mobil ya. Kalau banyak mesti dizakatkan. Kalau cukup 1 aja. Kalau bisa setengah. Nah, cuma setengah, cuma harus 1. Nah. Kaum muslimin dan muslimat, berapapun kalau niatnya ini untuk tidak dizakatkan. Wa waqtaha, kapan waktunya? Ada yang dizakatkan setiap panen. Seperti tadi, sawit. Ada orang makan sawit? Ada makan sawit? Nah, berarti tidak dizakatkan. Yang dizakatkan uangnya. Nah, jadi kalau ada yang mengkiaskan sawit dengan beras, salah kias. Ada yang mengkiaskan gaji dengan sawit juga salah. Mengkiaskan gaji dengan padi juga salah kias. Oleh sebab itu gaji profesi, zakat profesi batal demi hukum. Batal demi hukum. Tapi bagi yang sudah diwajibkan oleh perda, ikhlaskan aja lah. Ikhlaskan aja, jangan bantah-bantah ya. Ya, kalau ya soalnya MUI menyetujui kan, ustaz merekomendasi. Ya, walaupun keliru dan keliru besar. Apa sebab? Saya katakan keliru, hitungnya tiap bulan pas panen. Pas nisabnya 2,5%. Yang tiap panen tuh 5% atau
Yang 2,5% dan nangis kita buat nyesat apa lagi ya. Oleh sebab itu maka jangan wajibkan yang tidak diwajibkan Allah. Jangan wajibkan yang tidak Allah wajibkan. Nah, ini sebenarnya kan dulu Syekh Yusuf Qaradawi, ghafarallahu lahu rahimah, yang memulai ini dulu di Mesir. Cuma beliau bukan, saya mengatakan beliau tidak salah. Yang salah kita yang menerima. Beliau mengatakan ini untuk yang profesi-profesi yang duitnya sekali panen banyak. Apa contohnya? Arsitek. Arsitek kalau sekali bikin gambar berapa? Yang arsitek tunjuk tangan, malu lah tunjuk tangan. Nah, arsitek mahal tak bayarnya? Berapa? Hah? 200 juta. Rumah cuma 100 juta bayar. Ya, misalnya anggaplah 5% daripada harga komoditasnya, rumahnya. Kalau 2 miliar, 5% berapa, Man? Lambat ngitung, Man. Yang 10 aja pandainya, 10, 5% dari 10. 0,5. Lambat ya, tidak pernah ngitung duit banyak. Nah, ya sebab 1 miliar berarti kan 50 juta. Ya, kalau sebab 10% 100 juta. 50 juta sekali terima. Berapa hari dia buat? Kadang tidak sampai sebulan. Hah? 2 pekan, Masya Allah. 2 pekan selesai 1. Berarti sebulan selesai 5. Selesai. Bisa aja 6. Ya, karena yang kedua ketiga niru yang ini kan. Iya lah. Tinggal niru lagi, buatkan model yang itu Pak katanya. Kan banyak gitu. Misalnya dilihatnya model ini bagus, lalu dia bilang, "Pak, saya yang model ini ya siapkan." Ya kan tinggal. Iya kan? Tinggal menyesuaikan. Tapi saya tidak tahu nih urusan orang, saya tidak paham. Memang niat saya dulu cita-cita nak jadi arsitek. Ya, tapi tidak jadi arsitek hadis ininya. Mahal besar. Tapi saya tidak nyesal. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang dimaksud oleh beliau orang-orang seperti ini atau pengacara. Nah, pengacara sekali acara berapa? Tahu sendirilah. Sesuai kasus. Ada yang kasusnya 30 miliar kan? Iya tak? Ya kalau masalahnya korupsi 1 triliun, tidak bisa 1 miliar bayarnya. Mesti? Hah? Apalagi kalau untuk menyalahkan yang benar. Iya. Bagaimana supaya hukum tak berat? Harusnya tuntutan seumur mati, kalau bisa saya 20 tahun. 20 tahun nanti potong gerasi, akhirnya tinggal di garasi aja. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang dimaksud oleh beliau, bukan yang kayak kita PNS yang gajinya ya baru keluar di notifikasi kan gaji turun 3.500.000. Habis itu keluar lagi notifikasi baru sudah dipotong 3.450.000. Itu nanti kena pula zakat profesi. Zakat profesi 200 juta pula kan? 200.000. Akhirnya berlomba lah. Yang tukang potong zakat dengan tukang potong ansuran utang-utang di sana sini. Nah, jadi bukan ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi yang keliru kitanya. Sama istilah harta gono gini, yang kompilasi hukum di Mesir itu tidak seperti kompilasi hukum Islam di Indonesia. Gono gini di sana maksudnya bila istri ikut bekerja, lalu penghasilannya dicampur dengan penghasilan suami. Lalu mereka beli rumah, beli itu, ini yang dimaksud dengan gono gini. Sampai di Indonesia? Enggak, asal sudah akad aku terima, seluruh penghasilan abang bagi 2. Akhirnya memberikan hak kepada yang bukan berhak. Kesalahan fatal lagi ini. Ya saya karena tidak ikut di kompilasi gampang aja nyalain. Nah, gitu ya. Kalau saya ikut mungkin waktu itu saya akan bela lagi. Ya biasalah. Nah, makanya kompilasi hukum Islam di negeri ini sudah banyak menyuarakan, bukan saya sendiri, para ahli hukum Islam mesti dikompilasi lagi. Karena banyak mutilasinya. Banyak mutilasi lain yang disuruh orang, lain yang dibuatnya.
Lain yang dibuat orang, lain yang ditirunya. Memang nyontek aja kita belum pandai. Nyontek aja ndak begitu pandai. Makanya ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ya itulah mungkin kurikulum kita sudah 20 kali diganti sejak 45. Bandingkan yang kurikulum Amerika sejak 1760 sekian. Baru diganti 4 kali. Awak di Indonesia sudah 20 kali ganti kurikulum. Ya ganti menteri, ganti kurikulum. Kadang menteri diganti di tengah jalan. Makanya kurikulum diganti di tengah jalan juga. Yang kemarin belum paham, sekarang datang aplikasi baru. Akhirnya dosen bingung, murid bimbang. Allah musta'an. Yang kemarin belum selesai, datang aplikasi baru yang belum juga paham. Akhirnya apa yang terjadi? Dosen bingung, mahasiswa entahlah, Allah musta'an. Ya, guru sekarang lebih banyak ngurus kertas daripada ngurus murid. Dia sekarang subhanallah, kasihan guru-guru sekarang nih. Termasuk saya guru juga. Iya. Mahasiswa atau santri sudah libur kan, guru udah ada liburnya. Justru tambah sibuk. Ngurus apa? Kertas. Jadi yang paling hebat guru tuh yang banyak kertasnya. Walaupun ngajarnya ndak pandai. Apa sebab? Yang dinilai kan kertas. Yang rajin ngumpulkan kertas, sertifikat ini, sertifikat itu dan sebagainya, rajin ngurus, mengupload dan sebagainya, itu yang terhebat. Sedangkan yang tidak ada mengupload ini dan itu, tidak suka mengumpulkan kertas, dia tidak hebat, tidak jadi dosen, tidak jadi teladan. Ini yang terjadi. Ada kisahnya, kisahkan ahli, gurunya jarang masuk, tapi rajin mengumpulkan kertas. Jadi guru teladan. Apa yang diteladan apa? Kertasnya kertas teladan. Banyak mengumpulkan ini dan itu. Dia ikut acara ini, bikin latihan, kerjakan. Besok tidak diperiksa. Dia ikut acara ini, bikin latihan, akhirnya banyak kertasnya yang diupload. Prestasi, ikut pelatihan, dan sebagainya, jarang masuk. Ya, masuk sebentar, pergi keluar. Akhirnya jadi guru teladan. Akhirnya nanti contoh sama yang lain. Kalau sering keluar, jadi guru teladan. Jadi pegawai teladan. Jadi yang dinilai banyak kertas. Allah musta'an. Baik. Karena kita memang di zaman uang kertas. Waktu habis apa itu? Gimana Pak ini? Ya, wa waqtaha, dan waktu zakatnya, wa kaifa amalul hajj, bagaimana amalan haji, wa ma yujtanabu fihi wa yubah, dan bagaimana pula amalan yang dijauhi dan dibolehkan dalam melaksanakan haji. Qala wa zakartu law qaulallahi ta'ala, lalu saya sebutkan kepadanya firman Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Ini dalam ayat. Waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuk masing-masing 100 kali. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sanna al-qat'a ala man balagat sariqatuhu, bahwa Rasulullah SAW menyunahkan siapa yang sampai harga nilai yang dicurinya ruba' dinar fasa'idan, seperempat dinar atau lebih, wal jalda 'alal hurrain al-bikraini, dan cambuk ditetapkan bagi dua orang yang masih belum pernah menikah, dunat thayyibainil hurrainil wa mamlukain, bukan yang sudah pernah menikah, sudah menikah laki-laki hukumnya, wal mamlukaini, dan yang hamba sahaya. Dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah SAW menunjukkan ala anna Allah arada bihal khas minaz sunah. Berarti yang dimaksud dengan ayat tadi adalah orang yang khusus, bukan orang semua pezina yang dijilid, dan tidak semua pencuri dipotong tangan. Wasurraq, dan juga para pencuri, wa in kana makhrajul kalami amman fi dhahir ala surraqi wazunat, walaupun pada zahirnya perkataan ini berlaku umum. Di mana kita tahu khususnya? Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian halnya, tidak mungkin sunnah dinasakh oleh Al-Quranul Karim. Sebab kalau dibilang dinasakh, nanti sunnah ini tidak berlaku lagi. Semua berzina cambuk, semua pencuri potong tangan. Padahal sunnah menjelaskan bukan seperti itu. Jelas? Kalau belum jelas, kita perjelas nanti.
karena waktu jelas habis. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.